manaqib atau juga disebut biografi daripada orang-orang yang baik ini memang dianjurkan ketika seseorang sudah meninggal dunia atau wafat. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, "Udzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim." Ada dua di sini Rasulullah mengatakan. Pertama, ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, karena itu menjadi amal jariahnya, pahalanya, kebaikannya, dan meringankan siksa di kubur. Sekecil apapun kebaikan yang waktu masih hidup kita ceritakan, ini akan menjadikan kebaikan dan pahalanya di alam kubur. Contoh misalnya, mama dulu suka pergi ke majelis taklim, abah dulu membantu suka ke masjid, membersihkan masjid, adzan di masjid, atau pokoknya kebaikan-kebaikan sekecil apapun itu menjadikan amal jariah dan ringan siksa, ataupun menjadikan tambah berkah atau tambah luas kuburnya ketika seseorang disebut kebaikannya. Dan ini perintah Nabi. Jadi setiap orang yang meninggal itu kita ceritakan, apalagi hari wafatnya. Ini orang biasa, apalagi orang yang salihin. Udhkur mahasina as-salihin. Kita disebut menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang salihin. Ini tujuannya adalah untuk kita bisa mencontoh mereka, sehingga hidup kita ini tidak tersia-sia. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran, wadhkuru fil kitabi Maryam, wadhkuru fil kitabi Isa. Di situ disebutkan bahwasanya Allah menceritakan di sana ada Siti Maryam, di sana ada pengarangnya Ashabul Kahfi, pemuda yang melarikan diri untuk menjaga iman dan Islamnya. Di situ ada disebutkan Zulkarnain, seorang yang pengarannya yang tangguh, yang kuat, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an pun ada sebenarnya manaqib. Jadi manaqib ini adalah dzikru khisalil hamidah, yaitu menyebut kebaikan-kebaikan atau sesuatu akhlak-akhlak yang mulia dari orang yang sudah meninggal. Itu arti manaqib. Jadi jangan dikira manaqib itu apa. Manaqib itu seperti Rasulullah. Rasulullah itu di dalam riwayat hadis beliau la yaqadu ay yakhruju min baiti illa wa yadhkuru Khadijah. Setiap keluar dari rumah bertemu dengan para sahabat, Rasulullah itu selalu menyebut Sayyidah Khadijah. Karena sallallahu alaihi wasallam yukthiru min dzikriha. Rasulullah itu sering menceritakan Siti Khadijah. Karena apa? Siti Khadijah yang membela Rasulullah ketika Rasulullah diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan Nabi. Siti Khadijah yang mewakafkan hartanya untuk perjuangan baginda Rasulullah. Siti Khadijah yang memberikan lahir anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yukthiru min dzikriha. Hampir setiap hari Rasulullah itu bila keluar rumah menceritakan Sayyidah Khadijah. Ini manaqib. Jadi manaqib itu tidak mesti harus seperti ini. Memang seperti ini adalah pengarangnya khusus. Jadi kita mendengarkan Al-Quran, nanti bertahlil, kemudian lagi kita menceritakan riwayat orang tersebut. Ini manaqib. Tapi ketika kita sambil berjalan, sambil duduk-duduk lalu menceritakan alhamdulillah dulu ini sering bersedekah, sering membantu, sering memberi makan, itu juga manaqib. Jadi dzikr khisalil hamidah. Jadi menyebut orang-orang. Nah, di sini ada larangan dari Rasulullah, waquf an masawihim. Kita dilarang menceritakan keburukan, kejahatan orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun memang orang itu ada mengerjakan yang tidak baik, tetap dilarang oleh agama. Contoh, seseorang Fulan bin Fulan waktu lagi hidup, misalnya kalau bulik di masjid, rajin ke masjid, tapi bulik ke masjid membawa sandal urang. Bulik ke masjid membawa misalnya kaca spion urang misalnya. Nah, ulun ada pernah terjadi Pak Kapolres, kawan Ustadz ngajar di Langgar. Habis ngajar di Langgar pulang, Ustadznya ini terduduk mungut. Sekali dapat apa? Sepeda motornya hilang. Jadi sepeda motor guru, kan maling ini kada berpikir ini sepeda motor guru kah? Ini sepeda motor orang sugih kah? Ini sepeda motor kan. Kalau nya berpikir kada maling ngarannya. Maling itu kan ampun siapa aja harus diambil. Kan kalau kada diambil kada maling ngarannya. Kan kalau orang yang sebagian kan ini sepeda motor orang sugih kada apa-apa diambil misalnya. Kan artinya masih timbang rasa. Ini jadi tuan gurunya terduduk teungut karena apa? Hendak bulik jauh. Akhirnya apa? Diantar kasihan. Patungan, jemaah-jemaah patungan, alhamdulillah kawa beli sepeda motor lagi. Bab kada kawa lagi ke langgar-langgar ke masjid pengajian. Nah ini, walaupun seperti itu pekerjaannya, kemudian meninggal dunia,
kada boleh lagi dikisahkan bahari si anu tuh menjuntan sepeda motor tuan guru anu, bahari si anu tuh mengambil ampun, tetap kada boleh. Boleh jadi ketika dia meninggal dunia, ketika sebelum meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah, fa amruhu mufawwadun ilallah, perkaranya diserahkan kepada Allah, dan ketika dia meninggal dunia dia mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang selamat. Boleh jadi. Jadi kan tahu kita keadaannya. Semuanya urusan diserahkan kepada Allah. Fa amruhu mufawwadun ilallah. Kita orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan setiap apapun kalau Allah ingin memberikan kemaafan, keampunan, maka akan mendapatkan kemaafan, keampunan. Memang harus mengembalikan ketika dia mengambil punya orang lain. Tapi kalau Allah memberikan keampunan, ya selesai. Nah ini. Karena pernah terjadi di dalam satu riwayat hadis, ini seseorang di padang mahsyar menuntut kepada seseorang karena mengambil di dunia haknya. Lalu dia menuntut, ya Allah, saya ingin mengambil hak saya kepada dia karena dia telah mengambil hak saya waktu di dunia. Kata Allah, silahkan diambil. Setelah diambil kebaikannya, kemudian apalagi habis, tapi masih ada hutang lagi. Jadi ujar orang ini, ya Allah, sekarang dosa saya ingin serahkan kepada dia karena dia belum selesai mengembalikan hak punya saya. Sampai dosa itu bisa diserahkan kepada orang yang ingin mengambil haknya tadi. Akhirnya apa? Kata Allah Ta'ala, coba kamu lihat ke sebelah kanan. Ketika lihat sebelah kanan, itu ada istana yang sangat luar biasa indahnya, kemegahan yang sangat luar biasa, dan di situ terdapat bidadari dan segala kemewahan yang luar biasa. Lalu si orang tadi bertanya, ya Allah, itu untuk siapa? Kata Allah Ta'ala, itu untuk orang yang memberikan kemaafan bagi saudaranya yang ketika pernah menzalimi waktu di dunia. Akhirnya apa? Kata orang tadi, ya Allah, saya maafkan orang ini. Akhirnya kata Allah Ta'ala, sekarang kamu gandeng orang itu, ajak sama-sama masuk ke dalam istana atau dalam surga tadi. Ini betapa luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di padang mahsyar masih ada lagi di situ rahmatnya Allah, sehingga bisa memberi syafaat kepada orang yang sepatutnya masuk neraka tapi dapat selamat masuk ke dalam surga karena berkat dimaafkan oleh saudaranya. Inilah kita orang muslimin, inilah kita orang Islam. Di dunia saling memberi kemaafan, apalagi nanti kita di akhirat, kita disuruh kalau kita bisa memberi syafaat pertolongan kepada saudara-saudara kita. Dari karena itu Rasulullah mengatakan, aktsiru, perbanyaklah sahabat-sahabat yang baik. Aktsiru minal ashab, perbanyaklah kawan-kawan yang baik, karena boleh jadi nanti dia akan berikan syafaat kita ketika kita sudah meninggal. Dia mendoakan kita, dia datang mensalatkan jenazah kita, dia menyebut kebaikan-kebaikan kita. Itu pahala semua. Ketika di padang mahsyar mungkin dia bisa mencari. Al-Habib Umar bin Hafid luar biasa, beliau seorang aulia besar, ulama besar, tapi ketika duduk bersama murid-murid, beliau berkata, nanti kata beliau, kalau ada yang duluan kamu masuk surga, tolong jemput saya. Subhanallah. Boleh jadi kamu lebih dulu dari saya masuk surga, kata Habib Umar bin Hafid. Setiap duduk bersama murid-muridnya, Habib Umar pasti mengatakan, kata Habib Umar, nanti kalau ada yang dulu kalian masuk surga, tolong jemput saya, ambil saya, datangi saya. Kadang itu tuh, nanti kamu semua saya yang beri syafaat, nanti kamu semua saya masukkan ke dalam surga. Bukan seperti itu. Tapi inilah ketawaduan seorang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Habib Umar itu kalau duduk-duduk selalu mengatakan, nanti kalau di antara pian-pian, bahasa kitanya, kalau datang tamu-tamu tuh, sebelum kalau di antara pian-pian yang lebih dahulu masuk surga, tolong beri syafaat saya, tolong jemput saya. Ini akhlak yang sangat mulia. Dan beliau mengatakan, kalau saya Umar bin Hafid, kata beliau, merasa lebih baik daripada murid-murid saya yang ada di pondok di Ribat ini, maka saya akan berhenti, saya akan tutup pesantren ini. Kalau saya ada merasa sedikit pun lebih baik atau lebih mulia dari murid-murid saya. Inilah ketawaduan beliau. Inilah akhlaknya seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, sehingga murid-muridnya menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses karena keberkahan gurunya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Saman Al-Madani, beliau lahir di kota Madinah. Dan beliau langsung dibimbing, dididik oleh ayah beliau yang bernama Abdul Karim, Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim ini seorang ulama, dan pertama kali yang diberikan didikan kepada Syekh Saman Al-Madani adalah Al-Quran. Jadi Syekh Saman disuruh untuk belajar Al-Quran, sehingga satu riwayat mengatakan umur 10 tahun Syekh Saman itu sudah hafal 30 juz Al-Quran, umur 10 tahun.
Dan beliau dididik dari itu, selain daripada itu, beliau sering dibawa kepada ulama-ulama besar yang ada di kota Madinah untuk mengenalkan anak ini supaya menjadi anak orang yang saleh. Kemudian lagi Syekh Saman ini disuruh supaya berkhidmat. Nah ini lagi, kenal dengan ulama, disuruh berkhidmat lagi, disuruh membantu. Sebagaimana Anas bin Malik, seorang sahabat, ini umur 10 tahun diserahkan oleh ibunya kepada sahabat Rasulullah untuk membantu Rasulullah di rumah yang ringan-ringan supaya mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Anas bin Malik berkhidmat kepada Rasulullah, beliau didoakan oleh Rasulullah. Pertama, panjang umur, sehingga umur Anas bin Malik lebih daripada 100 tahun. Kemudian banyak rezekinya, sehingga setiap tahun 3 kali panen korma. Orang yang setahun sekali, Anas bin Malik 3 kali panen korma. Yang ketiga, banyak dzurriat. Nah ini guru, Anas bin Malik ini punya dzurriat sampai cucu itu 100 lebih. 100 lebih anak cucunya. Nah ini seperti Datuk Kelampaian, anak cucunya itu luar biasa. Yang seperti istrinya Haji Idris ini, istrinya Haji ini dari Tuan Palung. Tuan Palung guru lah. Tuan Palung sama guru Masdar lah. Guru Masdar sama. Nah, jadi luar biasa Sidin ini. Pian harus ada satu. Nanti cari dari Durian Datu satu lagi. Nah, kenapa apa Pian ada masalah Pian. Bukan seperti kayak kita ini yang tidak mampu dan tidak berani. Kalau Pian mampu dan berani kan ada ulun bisi kawan. Jadi kawan itu istrinya 3. Lo kayak apa Pian sampai itu? Oh ada wafaknya, ada jimatnya. Oh minta kan jimatnya. Sudah dikasih. Bahasa Arab. Ulun buka. Sekalinya nun, kaf, dal, nekat. Tapi bahasa Arab. Ini jurang bukan wafak ini. Ini tinggal tunjuk aja lagi ini. Nah, Syekh Saman beliau Al-Quran, beliau cinta kepada ulama, beliau khidmat kepada ulama, dan beliau lagi diberi amanah untuk memegang kunci makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di zaman itu yang memegang kunci makam baginda Rasulullah SAW adalah Syekh Saman Al-Madani. Dan Syekh Saman Al-Madani ini beliau punya seperti kita ini apartemen. Setiap orang yang datang ke Madinah ziarah ke makam Rasulullah itu mesti singgah ke rumah Syekh Saman dulu. Untuk apa? Makan. Jadi kada boleh ziarah kecuali makan dulu di rumah Syekh Saman Al-Madani. Setelah itu dikasih jubah atau baju pakaian oleh Syekh Saman. Mandi, diberi pakaian, makan sudah, baru dibawa ziarah oleh Syekh Saman Al-Madani ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Syekh Saman Al-Madani. Dan beliau Syekh Saman Al-Madani ini sangat kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ibu beliau melihat sangat kasihan. Karena dari kecil itu sudah nampak beliau ini ibadahnya sangat kuat. Dan beliau bangun tengah malam beribadah. Sampai-sampai beliau pernah dibawa oleh Mama Sidin, Abah Sidin ke satu undangan, lalu disiapkan makanan. Syekh Saman makan. Tapi ketika makan, makanan itu setelah selesai tidak berkurang sedikit pun. Jadi ada pertanyaan dari Abah Mama Syekh Saman ini. Kenapa Syekh Saman Al-Madani makan tapi makanannya kada berkurang? Langsung dilaporkan kepada guru mengajinya Syekh Saman Al-Madani. Wahai guru, ini Syekh Saman, ini anak saya Saman, Muhammad Saman ini waktu makan. Nah, tapi setelah selesai makan, makanan itu tidak berkurang sedikit pun. Kenapa ini? Oh, dikatakan oleh guru tadi, anak pian nanti ini akan menjadi orang yang besar. Ini akan menjadi seorang wali besar dan dia akan nanti menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena dari kecil sudah nampak keberkahan dari anak pian itu. Memang setelah itu Syekh Saman Al-Madani beliau terkenal di kota Madinah dan alhamdulillah di Indonesia ada murid-murid Syekh Saman. Di antaranya murid Syekh Saman Al-Madani yang dari Kalimantan Selatan, yaitu adalah datuk kita Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datuk Kelampaian ini 30 tahun ngaji di Mekah. Belajar menuntut ilmu 30 tahun dan menguasai 35 fan ilmu.
Sampai bukan ilmu agama aja, sampai ilmu apapun beliau paham. Sampai ilmu, kalau kita ini mungkin IPA, EPS, sampai ilmu bumi, geometri, semuanya beliau paham. Sampai beliau ahli di dalam ilmu falak, ilmu bintang, dan yang lain-lainnya. Ini kealiman Datuk Kelampaian. Umur 30 tahun beliau menuntut ilmu. Datuk Kelampaian ini umur 30 tahun pergi ke Mekah. Dan ketika itu baru kawin dengan Tuan Bajut. Jadi Datuk Kelampaian ini ketika masih muda dibawa oleh raja ke istana. Dan di situ di Datuk Kelampaian diajari berbagai macam ilmu agama. Raja sangat sayang karena Datuk Kelampaian ini beliau suka seni dan beliau sangat indah di dalam menulis dan melukis. Jadi dari kecilnya Datuk Kelampaian itu beliau kalau melihat pemandangan beliau lukis. Dan tulisannya sangat indah sehingga kan beliau ada menulis Al-Qur'an 30 juz. Dan Datuk Kelampaian ini dibawa ke istana raja. Nah, di sana dididik dan diajari ilmu agama. Umur kurang lebih 30 tahun kawin dengan seorang perempuan yang cantik, yang salehah, namanya Tuan Bajut. Tuan Bajut ini melahirkan Syarifah. Syarifah melahirkan Mufti Muhammad As'ad. Mufti Muhammad As'ad ini mufti pertama kerajaan Banjar. Jadi Datuk Kelampaian ini dengan kerajaan satu kesatuan, tidak ada perbedaan dan tidak ada di situ apa ngarannya, mungkin kalau kita sekarang ini kadada saling masing-masing atau memusuhi kadada. Datuk Kelampaian dekat dengan raja, raja pun mengaji dengan Datuk Kelampaian. Jadi raja-raja di zaman itu mengaji dengan Datuk Kelampaian. Sampai-sampai raja itu mengawinkan Datuk Kelampaian dengan seorang ratu yang bernama Ratu Aminah. Ratu Aminah kawin dengan Datuk Kelampaian, melahirkan diantaranya adalah Pangeran Mufti Ahmad. Pangeran titelnya karena seorang anak ratu kemudian jadi mufti. Jarang-jarang ada seorang pangeran jadi mufti. Nah, inilah kehebatan Datuk Kelampaian. Datuk Kelampaian dekat dengan kerajaan, kerajaan pun dekat dan Datuk Kelampaian. Sampai Datuk Kelampaian dihibahkan tanah di dalam pagar, disitulah Datuk Kelampaian berdakwah menyampaikan ilmu agama. Datuk Kelampaian ini umur 30 tahun itu terpisah dengan istri. Jadi setelah kawin kadalawas, Datuk Kelampaian pergi ke Mekah. Yuk coba kita bayangkan, orang hanyar kawin terpisah. Hai, apa guru perasaan biar nyaman juga aja. Anyar kawin guru sama laman tak bisa kayak apa guru kawin pulang. Jadi Datuk Kelampaian ini hanya kawin dengan Datu Bajut kada lawas. Tapi apa ujar? Nah, ini hebatnya guru. Tuan Bajut mengatakan ketika Datuk Kelampaian hendak pergi menuntut ilmu ke Mekah, apa kata Tuan Bajut? Kata Tuan Bajut, wahai suamiku, jak anu tuh, wahai laki ulun, pian jangan bulik ke kampung halaman kecuali alim. Adalah bebinan kayak itu. Ayo bebinian pian bisi laki pian tulak misalnya nih, misalnya anu guru Haji Idris misalnya tulak ke Makkah mengaji. Kira-kira nang bini siap lah menunggu ujian nang bini kada apa-apa pian mengaji 10 tahun 20 tahun asal jangan bebini pulang gitu aja. Tuan Bajut luar biasa. Jadi karena itu Tuan Bajut disebutkan seorang istri yang memberikan inspirasi, mendukung ketika Datuk Kelampaian menuntut ilmu ke Mekah. Kata Tuan Bajut, wahai laki ulun, pian jangan bulik ke kampung halaman kecuali alim. Munyak alim jangan bulik. Namun kita kada ulun aja biasanya kan saruan toh. Nih nah kan saruan abis ini ke Alabio pulang ulun. Itu malam sudah ditelepon. Nih kemana nih? Nih di mana nih? Posisi lagi apa ini? Gitu kan. Sama ini Habib Kursyairi, Habib Atung. Kada sampai 2-3 jam telepon lebih nih sidin. Tapi alhamdulillah pengalaman pernah bini sampai berapa? 9 bib lah. Pengalaman itu sudah. Tapi akhirnya satu juga. Hilangan juga lepas perasaan. Apa lamun teman? Apa kabar? Di mana pian? Nak mana? Ya, pertanyaannya itu mendesak. Mendesak. Lain kayak guru kasful. Nah, guru kasful kada apa-apa. Bilanya kemana-mana, tas disiapkan. Nina baju pian kawatahan sebulan pian di sana kayak itu. Ya kalau guru kasful lain deh. Guru Bangil sidin bini 3 tahun anak-anaknya kayak apa kali? Banyak ngopi aja sudah. Allah. Datuk Kelampaian coba lihat punya istri inspirasinya sangat. Kalau pang menghalang-halangi kada.
Nah, Datuk Lampayan mengaji di Mekah 30 tahun. 30 tahun kada pulang-pulang. Dan telepon nggak ada. Surat pun ngalih waktu itu kan, kecuali orang yang pergi berhaji. Nah, kemudian 30 tahun di Mekah, pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau mengaji dengan beberapa, di antaranya Sulaiman Al-Qurdi, di antaranya dengan beberapa ulama, dan beliau kemudian berjumpa dengan Syekh Saman Al-Madani. Nah, waktu itu kawan beliau mengaji di Mekah, Datuk Lampayan, Syekh Abdul Wahab Bugis. Yang mana akhirnya Syekh Abdul Wahab Bugis ini jadi menantu Datuk Lampayan, dikawinkan dengan Syarifah. Syarifah ini anak Tuan Bajut, melahirkan Mufti Muhammad As'ad, Mufti pertama Kerajaan Banjar. Mufti Kerajaan Banjar, Mufti Muhammad As'ad melahirkan yaitu Datu Balimau atau Datu Ahmad, atau juga melahirkan Datu Taniran, Datu Sa'duddin, dan juga melahirkan yang di Tenggarung, apa ngarannya, siapa yang di Tenggarung? Datu Talha. Kemudian melahirkan yang di Sampit. Kemudian lagi melahirkan yang di apa ngarannya, yang di Pagatan. Jadi ada 5 anak Datu, anak Mufti Muhammad As'ad, semuanya ini ulama besar, aulia besar yang ada di Kalimantan ini, yang disitulah tersebar. Nah, dari Balimau menyebar di Amuntai banyak. Datu Balimau punya anak Muhammad, Qadhi Muhammad. Qadhi Muhammad punya anak Abdul Karim. Abdul Karim kawin 4 orang, punya anak lagi Salman. Salman kawin 4 orang. Salman kawin 4 orang, istri di Amuntai, istri di Barabai. Di Barabai Salman melahirkan pada Tuan Ulun. Nah, makanya kadang-kadang kada pinandu si Asia karena bahari kada ada catatannya di dinding rumah. Bahari itu dinding rumahnya kayunya jabok, habis kada lagi catatannya. Atau di almanak, anakku lahir tanggal ini, almanaknya hilang, sudah kada ada lagi. Nah, itu alhamdulillah sekarang ada catatan apa ngarannya yang mencatat kelahiran ini sekarang kan. Nah, kalau dzurriyyat keturunan Rasulullah kan itu sudah jelas di Rabi Ta'alawiyin begini catatannya, sudah jelas mereka. Nah, yang Datuk Lampayan ini banyak yang kada tahu ternyata ini adalah dzurriyyat Syekh Muhammad Al-Arsyad Al-Banjari. 5 tahun di Mekah, di Madinah, Datuk Lampayan bersama Syekh Abdul Wahab Bugis, bersama Syekh Abdurrahman Al-Misri, bersama kemudian lagi Daud Al-Fatani, dan bersama lagi beliau mengaji dengan Syekh Abdul Samad Falimban. Nah, beberapa orang ini ngaji di Madinah, dan beliau dibimbing secara langsung oleh Syekh Saman Al-Madani. Masuk khalwa, dibimbing, sampai akhirnya dikatakan sudah selesai dan boleh pulang. Padahal Datuk Lampayan ingin lagi meneruskan belajar menuntut ilmu ke Mesir. Tapi kata guru-guru yang di Madinah, sudah, sebab ilmu yang di Mesir itu sudah habis semua kau dapatkan di kota Madinah ini. Tidak perlu lagi ke Mesir. Akhirnya apa? Datuk Lampayan dengan izin Syekh Saman Al-Madani, beliau pun pulang ke apa ngarannya, ke Indonesia. Nah, di situ Datuk Lampayan beliau singgah di apa ngarannya, di Betawi. Karena di situ ada kawan-kawan beliau. Nah, di Betawi ini beliau waktu itu di zaman kerajaan di zaman apa Belanda itu beliau bukan ditangkap, dibawa ke satu tempat. Di situ dikumpulkan orang-orang pembesar daripada Belanda, gubernur Belanda ingin membuktikan keilmuan daripada Datuk Lampayan. Akhirnya diantaranya di situ Datuk Lampayan dibawa masuk ke dalam kapal, kemudian sampai di tengah laut, Datuk Lampayan ditanya, berapa kaki, dulu ukurannya kaki bukan meter, berapa kaki dalamnya laut ini? Datuk Lampayan tersenyum, beliau katakan sekian-sekian kaki, kata beliau. Langsung diukur oleh prajurit dari Belanda tadi, diukur persis apa yang disebutkan oleh Datuk Lampayan. Lalu Datuk Lampayan digelar Tuan Haji Besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena apa? Keilmuan beliau itu. Dan ketika ditanya berbagai masalah, beliau alhamdulillah dapat menjawab. Akhirnya beliau dapat ranjang jati yang sekarang masih disimpan di dalam pagar. Dan juga dapat cermin dari gubernur Belanda, dan dapat cermin, ranjang, dan beberapa hadiah-hadiah. Jadi dari Jakarta itu, dari Betawi itu, Datuk Lampayan sebelum datang ke Martapura banyak membawa hadiah-hadiah dari masyarakat di Betawi. Dan pernah beliau membetulkan masjid yang ada di Jembatan 5. Masjid itu tergeser kiblatnya 25 derajat. Lalu dibetulkan oleh Datuk Lampayan.
Setelah itu ditanya oleh orang di sana, apakah kiblat ini benar? Kata Datuk Lampaian, ini 25 derajat tergeser. Mana buktinya? Datuk Lampaian mengangkatkan tangan, ketika itu nampaklah di ujung tangan Datuk Lampaian itu Baitullah. Ternyata tergeser 25. Sampai sekarang masjid itu dulu ada bertulisan masjid ini dipindah kiblatnya oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tanggal ini bulan ini karena tergeser sebanyak 25 derajat. Ini ngarannya Masjid Jembatan 5 Al-Mansuriyah yang ada di Jakarta Betawi sana. Inilah Datuk Lampaian pulang sampai ke Indonesia, beliau menyebarkan ilmu yang beliau dapat dari kota Mekah dan Madinah, terutama dari Syekh Saman Al-Madani. Makanya kita lihat terbang yang ganal ini namanya terbang Syekh Saman. Ini hadrah Syekh Saman. Setiap orang saleh itu punya hadrah. Seperti di Tahrim itu ada namanya hadrah Segap. Hadrah Segap ini di Tahrim di Masjid As-Segap. Ini kalau sudah hadrah Segap itu luar biasa, itu banyak yang hadir mengikuti karena waktu itu mustajab doa. Nah, ini dulu zaman Datuk Lampaian dipakai oleh Datuk Lampaian terbang ini untuk menyebut dan menceritakan dan memuji kasidah-kasidah pujian kepada Syekh Saman Al-Madani. Sebagaimana tadi disebutkan Qutbu ya apa? Qutbulu apa tadi? Qutbulu apa? Qutbul wujudi. Nah, itu kan Qutbul wujud. Datuk Lampaian ini mengatakan bahwasanya Syekh Saman ini adalah seorang wali yang gelarnya adalah kutub, yang digelarkan Qutbul Aqwan. Dan Syekh Saman Al-Madani ini seorang wali yang luar biasa keilmuannya dan kesalehannya, sehingga setiap orang yang minta doa dengan beliau selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Datuk Lampaian itu sering menyebut dan menceritakan dan membaca riwayat biografi manaqib Syekh Saman Al-Madani dulu di dalam pagar. Nah, setelah itu beberapa puluh tahun kemudian terputus. Kada ada lagi haulan Syekh Saman. Akhirnya Abu Guru Sukumpul mimpi Datuk Lampaian. Ujar Datuk Lampaian, wayah ini kada ada lagi nang mahauli guruku Syekh Saman Al-Madani. Nah, setelah itu Abu Guru Sukumpul berpunya pahaman, oh ini Datuk minta supaya dihauli Syekh Saman Al-Madani. Akhirnya mulailah Abu Guru Sukumpul mahauli Datuk Lampaian. Nah, kemudian akhirnya Datuk Lampaian mahauli Syekh Saman Al-Madani, Abu Guru Sukumpul mahauli Syekh Saman Al-Madani, sampai sekarang haulnya Syekh Saman Al-Madani pun sekarang sudah mulai dihauli kembali. Itu adalah sebagai tanda terima kasih seorang murid kepada guru, yaitu menyebut namanya dan berhadiah daripada membaca Al-Quran, daripada bertahlil dan menyebut kebaikan-kebaikan mereka supaya kita mencontoh mereka. Di antaranya akhlaknya Syekh Saman, beliau sangat kasih sayang dan beliau pemaaf dan beliau pemurah dan beliau tidak pernah dendam dan beliau sangat berwibawa dan beliau sangat karismatik dan beliau sangat tawadhu, pakaiannya sangat sederhana. Syekh Saman Al-Madani ketika ada orang yang memusuhi, apa kata beliau? Kita doakan semoga yang memusuhi itu mendapat kebaikan dari Allah, mendapat keampunan dari Allah, dan dia menjadi orang yang baik. Ini balasan Syekh Saman. Karena mengamalkan Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kebaikan orang, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Ini adalah akhlak Syekh Saman Al-Madani yang bisa kita contoh, yaitu adalah setiap orang yang berbuat jahat dengan kita balas dengan kebaikan. Ini menjadikan nantinya mendapatkan balasan dari Allah. Wal afina 'anin nas, orang yang suka memaafkan, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini bersama para habaib, para ulama dan guru-guru kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita, memberikan rahmat kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, dan apabila masih hidup mudah-mudahan kedua orang tua kita dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan diangkat segala penyakit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita bersama keluarga Rasulullah, para alim ulama dan guru-guru agama, dan berkat Syekh Saman, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah jadikan negeri kita aman, terutama di tempat kita yang adakan haulan ini, diberikan keamanan baik di Balangan, di Amuntai, di Balabai, di Kandangan dan Kalimantan Selatan khususnya. Ya Allah, berilah kami keamanan. Judlana bil aman bil wali Qutbul Aqwan al Habibus Saman. Ya Allah ya Rahman, judlana bil aman bil wali Qutbul Aqwan al Habibus Saman. Ya Allah, dengan kasih sayangmu dan rahmatmu, dengan berkat Syekh Saman Al-Madani, berikan keamanan negeri kami, berkahi negeri kami, jadikan hati kami bersatu di dalam kasih sayangmu ya Allah, di dalam cinta kepadamu ya Allah. Jauhkan kami daripada
permusuhan, jauhkan kami daripada perpecahan, jauhkan kami daripada segala keburukan dan bala musibah, terutama nantinya ketika kami menghadapi pemilihan daripada presiden, wakil presiden ataupun bupati, gubernur. Jadikan kami Allah hamba-hambamu yang mendapat petunjuk hidayah untuk memilih yang terbaik. Jauhkan kami daripada perpecahan, jadikan kami selalu bersatu di dalam kebaikan, di dalam rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah, pulangnya nanti membawa keberkahan dan rahmat-Mu ya Allah. Kabul segala hajat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Pandang mereka ya Allah dengan pandangan